Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam hamdi wa musallin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang insya Allah akan memberi syafaat kita di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi bab terakhir, yaitu tentang peran dan keteladanan tokoh ulama di Indonesia. Adapun peran dan tokoh ulama di Indonesia yang pertama akan kita bahas adalah Hamzah Al-Fansuri. Di mana asal-usul Hamzah Al-Fansuri yang pertama, Syekh Hamzah Al-Fansuri adalah seorang ulama tasawuf, cendekiawan, sastrawan dan budayawan yang cukup terpandang. Ia diperkirakan hidup antara pertengahan abad ke-16 sampai 17 yang berasal dari Fansur. Adapun pendidikan beliau adalah pendidikan dasar dilakukan di kota Fansur. Perjalanannya mencari ilmu berlanjut ke Baghdad, Madinah, dan Yerusalem. Selain itu, ia kembali ke Aceh dan mengembangkan ajaran tasawuf. Adapun pemikirannya yang pertama adalah paham wujudiyah. Ibnu Arabi banyak mempengaruhi ajaran tasawuf. Perintis dan pelopor perkembangan kebudayaan Islam lewat puisi-puisi filosofis dan mistis bercorak Islam. Pelopor penulisan risalah tasawuf yang sistematis dan bersifat ilmiah, dan orang yang pertama menuliskan karya-karyanya dalam bahasa Melayu. Adapun karyanya adalah Asrul Al-Arifin atau Rahasia Ahli Ma'rifat. Kemudian Syaraf Al-Asyikin atau Minuman Orang Perindu. Al-Muntahi, Pencapai Puncak. Syair Dagang, Syair Perahu, Syair Bar, An-Nisa, dan Syair Burung Pingai. Yang kedua adalah Nuruddin Ar-Raniri, di mana Nuruddin Ar-Raniri lahir di Randir, Gujarat, India. Ia bernama lengkap Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Dari silsilah keturunannya diketahui berasal dari India keturunan Arab, tetapi ia lebih dikenal sebagai ulama dari Melayu atau Indonesia. Adapun pendidikan beliau adalah belajar agama di Ranir, kemudian melanjutkan ke Tarim, Hadrat Maut, dan ibadah haji ke Mekah dan Madinah, dan kembali lagi ke Aceh. Pemikirannya beliau ulama yang bersemangat dalam membela ajaran Islam. Ulama pertama yang membedakan penafsiran doktrin dan praktik sufi yang benar dan salah. Ulama yang pertama kali menulis buku panduan berisi kewajiban agama yang pokok. Ulama yang berperan mempergiat proses islamisasi, yang mana karyanya adalah Sirat Al-Mustaqim atau Jalan Lurus, Hujat As-Siddiq lil Daf'i Al-Sindik, dalil kebenaran untuk menolak kaum sindik. Yang ketiga adalah Syekh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri Asy-Syinkili, di mana asal-usul keluarga beliau adalah Aminuddin Abdur Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Asy-Syinkili, atau sekering kali disebut dengan Syekh Abdur Rauf Syinkil. Ia lahir di Syinkil, Aceh pada tahun
1024 Hijriah atau tahun 1615 Masehi, di mana pendidikan Syekh Abdul Rauf mendapat pendidikan agama dari ayahnya Syekh Ali Fanshuri, lalu ia melanjutkan di Barus, kemudian menuju kawasan Timur Tengah dan kembali ke Indonesia pada tahun 1662. Pemikiran beliau yang pertama adalah pembawa ajaran tarekat Sattariyah ke Indonesia. Yang kedua, menurut Syekh Abdul Rauf, cara paling efektif dalam menempuh jalan tasawuf adalah melalui ibadah. Yang ketiga, menurutnya tasawuf harus berjalan seiringan dengan syariat. Dan yang keempat adalah Syekh Abdul Rauf melakukan pembaharuan terkait paham keagamaan. Yang mana karya beliau adalah Mir'at al-Tullab fi Tashil Ma'rifatul Ahkam al-Sariyah Limalik al-Wahhab, atau cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syara Allah. Yang keempat adalah Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Kalwati al-Makassari, yang mana asal-usul keluarga beliau adalah Syekh. Nama asli Syekh Yusuf adalah Muhammad Yusuf. Syekh Yusuf lahir pada 3 Juli 1626 di Moncongloe, Goa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan garis keturunan ibunya, ia masih saudara Raja-Raja Goa karena Goa Karaeng Bisai dan Sultan Abdul Jalil, di mana pendidikan Syekh Yusuf Al-Makassari diperoleh dari keluarganya dan ulama di kampungnya. Kemudian ia melanjutkan studinya di Bontoala hingga ke Mekah dan Madinah, yang mana pemikiran beliau adalah pengikut tarekat Qadariyah, Sattariyah, Naqsabandiyah, dan Rifa'iyah. Konsep tasawuf Syekh Yusuf adalah pemurnian kepercayaan akidah pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah pokok pembahasan tarekatnya menyangkut segala upaya berlandaskan pada kualitas akhlak dengan menekankan amal soleh dan zikir. Karya Syekh Yusuf Al-Makassari antara lain Zubdad al-Ashral fil Tahqiq Bad Masyarib al-Akhyar, Taj al-Asrar fi Tahqiq Masyarab al-Arifin min Ahlan al-Istibsar, Matalib as-Salikin yang dicari oleh Salik, Fat Kaifiyat az-Zikir, Safinatun Najah atau Bahtera Keselamatan. Adapun yang kelima adalah Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani, yang mana lahir di Palembang tahun 1704 dan wafat pada tahun 1788. Ayahnya bernama Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Madani, sedangkan ibunya bernama Radin Ranti. Abdus Samad menjalani masa kecilnya di Palembang. Di sana ia belajar dari buku-buku ulama terkenal hingga akhirnya pada saat remaja ia memutuskan untuk ke Mekah. Pemikiran Abdus Samad memadukan ajaran alam tidak berwujud dan yang berwujud hanya Tuhan. Pokok-pokok ajaran tasawufnya meliputi taubat, takut dan harap, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, ridho, ma'rifat, fana, dan baqo. Pelopor tarekat Samaniyah di Indonesia dan penganut tarekat Kalwatiyah, yang mana karyanya adalah Nasihah al-Muslimin wa Tazkirah al-Mu'minin fi Fada'il al-Jihad fi Sabil Allah wal Karamah Mujahidin, dan Tuhfah ar-Ragibin fi Bayan Haqiqah Iman al-Mu'min wa Yusidu fi Ridho
al-murtadin. Yang keenam adalah Nawawi al-Bantani, di mana asal-usul Nawawi bin Umar bin Arabi lahir tahun 1813 dari keluarga agamis di desa Tanara, Serang, Banten. Di kalangan keluarganya, Syekh Nawawi dikenal dengan nama Abu Abdul Muti, yang mana pendidikan Syekh Nawawi telah mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya. Pelajaran yang diterimanya antara lain bahasa Arab, fikih, dan ilmu tafsir, lalu melanjutkan kembali selama 3 tahun ke Mekah dan Madinah. Pemikiran beliau adalah menginspirasi ulama Jawi lebih tekun dan gigih. Masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari penjajahan Belanda, menghadapi penjajah dengan melalui pendidikan, mendukung paham sufisme Imam Ghazali, menyatakan keharaman bertaklid bagi imam mazhab yang 4. Karyanya adalah Tafsir Al-Munir li Ma'alim Al-Tanzil, Hilyat As-Sibyan fi Syarah Lubab Al-Hadis As-Suyuti. Yang ketujuh adalah Muhammad Soleh bin Umar As-Sammarani, yang mana asal-usul keluarga beliau adalah dikenal dengan nama Kiai Soleh Darat, yang mana lahir pada tahun 1820 Masehi atau 1235 Hijriah di desa Kedung Jumbleng, Mayong, Jepara, yang mana pendidikan beliau dengan latar belakang agama keluarganya yang kuat. Kiai Soleh Darat mulai belajar membaca Al-Quran dan ilmu agama sejak kecil. Ia belajar dari ayahnya sebelum menimba ilmu ke tempat yang jauh. Setelah besar, ia pergi ke berbagai tempat untuk belajar ilmu agama kepada ulama yang berbeda-beda. Adapun pemikiran Kiai Soleh Darat menganut paham teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dicapai dengan melaksanakan 3 komponen, syariat, tarekat, dan hakikat, yang mana karyanya beliau adalah Syar al-Hikam, Munjiat metik saking Ihya Ulum al-Din, Hidayatu al-Rahman. Dari beberapa pembahasan yang tadi, para ulama dan tokoh penyebaran Islam yang ada di Indonesia, ternyata beliau-beliau memiliki keteladanan yang luar biasa. Adapun keteladanan para tokoh ulama Islam di Indonesia. 1. Kegigihan dalam menuntut ilmu. Apa maknanya? Kegigihan ulama tidak memandang jarak dan waktu yang sudah dilalui. Yang kedua, bersedia mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu merupakan bentuk pengamalan setelah menuntut ilmu. Yang ketiga, menghormati guru. Cara menghormati guru dapat dilakukan dengan menuliskan nama gurunya, mengucapkan terima kasih, dan mendoakan guru-gurunya dalam karya-karyanya. Yang keempat adalah menghasilkan karya, mencerdaskan umat, dan tersambungnya ilmu dapat juga dilakukan dengan menghasilkan karya. Dalam membiasakan diri bersikap gemar membaca, menulis, semangat kebangsaan, berprestasi, kerja keras, tanggung jawab, literasi, dan produksi dalam berkarya, itu juga termasuk salah satu implementasi dari sifat yang pertama. Gemar membaca. Yang kedua adalah sikap gemar menulis. Yang ketiga adalah semangat kebangsaan. Dan yang keempat adalah sikap berprestasi. Anak-anakku sekalian, dari keempat ini merupakan adalah hikmah dari kita meladani para tokoh-tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai seorang pelajar, tentunya kita menjadi kewajiban semua pelajar, bahkan kita semua, untuk selalu menuntut ilmu dengan baik dan benar.
Kiranya cukup sekian pembahasan pada pagi hari ini. Kalau ada salahnya semua datangnya dari saya pribadi, kalau ada lebihnya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.